لا شريك لك. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا ضيوف الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، واعملوا الصالحات واجتنبوا المنكرات، واذكروا الله في أيام معلومات، واشكروا وأكثروا التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Hadirin Duyufur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kata yang paling layak kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain kata alhamdulillah, summa alhamdulillah, walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Arafah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan haji sebagai rukun Islam yang kelima. Dari sekian jutaan orang, dari sekian miliar orang yang berkehendak untuk berhaji, kita merupakan sebagian salah satu dari orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak saudara-saudara kita yang sudah mempersiapkan diri dengan uang yang banyak, 300 juta, 700 juta, 900 juta, tapi tidak menjamin mereka bisa hadir ke tanah suci kalau tidak ada panggilan Allah. Beruntunglah kita hari ini, Yaumil Arafah. Di hari Arafah kita bisa berkumpul, kita bisa melaksanakan wukuf di Arafah, kita bisa mengumandangkan zikir, kita bisa mengumandangkan talbiyah, kita bisa memohon kepada Allah. Hari ini hari mustajabah. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita dari hari ini insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya Allah akan mengabulkan segala doanya. Ya Duyufur Rahman rahimakumullah. Selain bersyukur atas nikmat Allah, kita juga harus menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jangankan kita manusia biasa, Allah dan malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi.
innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salawat ini juga merupakan ungkapan terima kasih kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah suci agama Islam. Dengan jasa agung beliau kita bisa menikmati manisnya Islam. Kita termasuk orang-orang yang sangat beruntung memilih agama Islam sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin duyufur rahman yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 96 dan 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Makkah atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melakukan ibadah haji, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Hadirin duyufur rahman yang dimuliakan Allah, rangkaian dua ayat inilah yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah haji untuk umat Islam. Ayat ini memiliki makna historis untuk mengingatkan kita bahwa di tanah suci yang diberkahi inilah pertama kali dibangun Baitullah. Dari tanah suci yang saat ini kita bisa merasakan auranya secara langsung, Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi rahmatan lil alamin, petunjuk rahmat bagi seluruh alam. Dan hanya di tanah suci ini pula kewajiban haji bisa dilaksanakan untuk menjadikan kita muslim yang paripurna, muslim yang sempurna, muslim yang mabrur, yang akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji mabrur tidak ada imbalan lain baginya kecuali surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin duyufur rahman, dalam melaksanakan ibadah haji kita mengawali dengan mengenakan pakaian ihram berwarna putih yang melambangkan kesucian. Tidak mengenal dari mana kita berasal, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, apapun warna kulit kita, semuanya mengenakan pakaian ihram putih, melambangkan kembalinya manusia kepada Allah, pemilik alam semesta. Semua identitas, semua jabatan dan kekayaan ditanggalkan, seraya menyadari bahwa kita semua adalah sama di hadapan Allah, menyadari bahwa tidak ada yang perlu disombongkan selama hidup di dunia. Semua akan kembali kepadanya dengan kain putih yang membungkus kita. Hanya amal ibadah yang akan dibawa menghadap yang kuasa Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya kita melaksanakan wukuf di padang Arafah sebagai puncak dari ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, "Al-hajju Arafatun, faman adraka lailata Arafah qabla tulu'il fajri min lailati jam'in faqad tamma hajjuhu." Haji itu Arafah. Siapa saja yang mendapati malam Arafah sebelum terbit fajar malam Muzdalifah, maka sempurnalah hajinya. Hadis riwayat Ahmad. Wukuf yang memiliki makna berhenti merupakan lambang bahwa satu titik kehidupan kita harus berhenti untuk melakukan muhasabah. Kita harus berhenti untuk melakukan perenungan. Kita harus berhenti untuk melakukan evaluasi, mendekatkan diri dan melambungkan jiwa serta nilai-nilai spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wukuf menjadi momentum bagi kita untuk menyadarkan diri bahwa kita adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah kita lakukan di dunia ini nanti di yaumul mahsyar. Wukuf di Arafah, di mana seluruh jamaah haji berkumpul di satu tempat dalam satu waktu, merupakan miniatur saat kita berkumpul di padang mahsyar. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri, dan tidak ada lagi kebohongan yang dilakukan, yang biasa kita lakukan saat kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia. Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun."